Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amna alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wa itadana rabbukum la'in sakartum ladhidanakum wa la'in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Anak-anakku semuanya, SMA 2 Lembang yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada hari ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di bulan suci Ramadan ini atas qadarullah kita semua dipertemukan dengan bulan yang mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semua, khususnya adalah anak SMA 2 Lembang, bisa melaksanakan ibadah shaum Ramadannya dengan hikmat. Amin ya rabbal alamin. Anakku SMA 2 Lembang, insyaallah saya selaku pemateri insyaallah akan membawakan yaitu tentang yang bertemakan tentang bergotong royong. Perlu diketahui bahwa manusia itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala tentu dalam keadaan yang berbeda-beda. Dalam keadaan yang bersuku-suku, berkelompok, dan juga berlatar belakang yang berbeda antara satu sama lainnya. Dan juga memiliki ciri khas yang satu dengan banyak yang lainnya. Maka dengan demikian, bahwa manusia itu adalah bukanlah makhluk yang mampu hidup sendiri dan bersifat apatis. Tetapi manusia adalah merupakan makhluk sosial. Makhluk yang memiliki nilai-nilai interaksi. Mempunyai kemampuan yaitu saling beradaptasi. Dan kekuatan untuk membangun sebuah sinergi. Manusia adalah makhluk yang membutuhkan satu sama lain. Manusia itu tidak akan bisa hidup dengan sendirinya. Pasti perlu orang lain. Pada awalnya manusia dalam persatuan sampai datanglah kebencian sehingga merusaklah nilai-nilai dan hakikat-hakikat kedamaian dari tengah-tengah manusia itu sendiri. Baiklah, anakku SMA 2 Lembang. Jadi perlu diketahui bahwa manusia pada dasarnya itu adalah membutuhkan satu sama lain. Mari kita simak video yang satu ini dulu. Di tengah ladang yang luas, dengan udara yang sejuk, dengan suasana yang sepi tak berpenghuni, hanya ada pepohonan yang menghiasi indahnya alam ini. Suara kaki yang terus berjalan menghampiri ladang itu, dengan menggendong tas dan membawa buku, sedang menoleh ke kanan dan ke kiri. Sepertinya seseorang itu akan melakukan sesuatu di tempat ini. Ia bertubuh kurus, dengan sangat kelelahan dan berhenti di suatu pohon besar untuk tidur. Ia bernama Zack. Zack bermimpi untuk membuat rumah idaman. Keesokan hari, Zack terbangun dari tidurnya dan melihat sekeliling. Ia melihat ada satu orang bertubuh gemuk yang sejak tadi melihatnya. Orang itu bernama Bo. Hei, kau sedang apa dari tadi? Aku perhatikan seperti lagi membuat sesuatu. Saya sedang membuat rumah. Siapa namamu? Di mana asalmu? Namaku Zack. Aku berasal dari kota sana. Boleh ku bantu? Tidak usah, terima kasih. Tapi kau terlihat lelah dan tak kunjung jadi. Aku bisa sendiri. Ayolah, aku bantu dengan ikhlas. Ya sudah, aku pulang. Akhirnya, Bo meninggalkan Zack sendiri. Bo merasa tidak tega
dan melihat Zack dari kejauhan masih tidak bisa mengerjakan juga. Hingga sore hari, rumah yang dibangun Zack tak kunjung selesai dan terlihat Zack sangat kelelahan. Setelah berjam-jam tak kunjung jadi dan akhirnya Zack tertidur. Sedangkan si Bo menelpon teman-temannya. Halo Bi. Halo Bo, ada apa? Ya Bi, aku berniat ingin membantu seseorang pemuda yang ingin membuat rumah. Siapa dia? Apa mengenalnya? Namanya Jack. Oh, oke lah, akan ku bantu. Oke, besok kita ke sana. Aku mau telepon Bu. Setelah itu, Bo langsung saja menelpon Bu. Halo Bu. Halo Bu, ada apa? Ya Bu, aku berniat ingin membantu seseorang pemuda yang ingin membuat rumah. Wah, siapa Bu? Zack. Oh iya, dengan senang hati ku bantu. Terima kasih, besok kita berangkat. Setelah menelpon dua temannya, Bo merasa senang bisa membantu Zack. Keesokan harinya, Zack masih tertidur dan rumahnya pun tak kunjung jadi. Akhirnya, Bo menghampiri Zack. Zack, bangun. Oh ya, ada apa Bu? Rumahmu kok belum jadi-jadi? Ya Bu, aku sangat kelelahan. Aku bantu ya. Tidak usah, terima kasih. Aku lihat dari kemarin rumahmu tak jadi. Nanti juga jadi. Mungkin kemarin aku lelah. Ya sudah, aku pulang. Bo bertemu Bi di depan rumah. Akhirnya mereka berbincang-bincang. Hai Bo, Hai Bi. jadi tidak membantu Zack. Jadi, tapi Tapi apa Bo? Zack tak mau dibantu. Lah terus? Ya tetap jadi bantulah. Aku sudah berniat membantunya. Oke lah, tunggu Bu dulu. Tak lama kemudian, datanglah si Bu menghampiri Bo dan Bi. Hai Bu, Bi. Hai Bi. Gimana soal kemarin? Ayolah. Oke, ayo pergi. Sampai di tempat yang akan Zack bangun rumah, terlihat Zack sedang tertidur pulas. Dan sampai sekarang, bangunan rumah Zack tak kunjung jadi. Ayo kita kerjakan, mumpung Jack lagi tidur. Ayo. Tak lama kemudian, mereka mulai mengerjakan rumah Zack. Dengan semangat, sampai pada malam hari, rumah Zack pun segera jadi. Rumah Zack akhirnya jadi. Ya nih, wah, hasil kerja keras kita. Iya, akhirnya. Dengan suara yang sangat berisik, akhirnya Zack terbangun dari tidurnya. Tetapi Zack benar-benar kaget. Rumahnya selesai dengan sempurna. Loh, rumahku kok udah jadi aja? Siapa yang ngerjain? Siapa? Padahal tadi sebelum tidur belum apa-apa. Jadi gini, yang ngerjain rumahmu itu kami. Iya, kami. Karena kami sangat peduli denganmu. Loh, tapi kan dari awal aku sudah menolaknya. Kami ikhlas membantumu. Iya, karena membuat rumah tidak akan bisa kalau dikerjakan sendiri. Perlu dikerjakan secara gotong royong. Iya, benar. Jadi kami membantumu. Aduh, terima kasih sudah membantuku. Kukira membuat rumah bisa sendiri. Tapi perkiraanku salah. Ya iyalah, buat rumah perlu dikerjakan bersama-sama agar cepat jadi dan meringankan pekerjaan juga. Betul itu. Sekali lagi, terima kasih, Bu, Bi, Bu. Ya, sama-sama Jack. Akhirnya, rumah Zack pun jadi berkat bantuan Bu, Bo, dan Bi. Karena membuat rumah tidak bisa dikerjakan sendiri. Perlu dikerjakan secara gotong royong. Karena dengan gotong royong, pekerjaan akan semakin ringan dan meningkatkan rasa kepedulian untuk orang lain. Baik anak-anakku SMA 2 Lembang, kita lihat barusan kira-kira itu menggambarkan tentang apa film tadi.
film pendek tadi itu sedikit memberikan sebuah pelajaran yang berharga buat kita. Ada seorang manusia yang dengan keegoisannya bahwa dia bisa melakukan dengan sendirinya, bahwa dia bisa mampu membuat dengan sendirinya atas kemampuannya. Tapi pada akhirnya ada seorang teman membutuhkan untuk memberikan bantuan kepada temannya agar tujuan dan maksud apa yang diinginkan oleh sahabatnya itu bisa terwujud. Tapi karena dengan keegoisannya sehingga tidaklah rampung bangunan apa yang diinginkan oleh si sahabat tadi. Maka dari itu, lalu berinisiatiflah bahwa sahabatnya akan membangun sebuah rumah tadi. Karena tidak mungkin bisa diselesaikan dengan sendirian. Begitu juga dengan hal-hal yang lainnya. Ketika ada kita sedang sakit, siapa lagi kalau bukan orang yang ada di sekitar kita? Keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, teman kita, semua yang akan membantu kita. Karena apa? Karena manusia tidak mungkin bisa hidup dengan sendirinya. Pasti orang membutuhkan tenaga orang lain, pikiran, dan yang lainnya. Baik, anak-anakku SMA 2 Lembang, Al-Quran itu membahasakan tentang ungkapan gotong royong. Itu adalah seperti kerjasama. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan seperti ta'awana ya ta'awanu. Berasal dari kata ta'awun. Yaitu yang memiliki konotasi, yaitu adalah saling menolong. Yang berarti di kedua belah pihak secara aktif memerlukan pertolongan atau memerlukan bantuan satu sama lainnya. Islam adalah agama yang sempurna. Kenapa? Karena mencakup segala hal. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia itu adalah untuk beribadah. Tidak hanya dimensi pada vertikal saja. Bukan hablum minallah, ya. Bukan hanya kepada Allah saja. Tetapi ada dimensi yang lain, yaitu yang disebut dengan hablum minan nas, yaitu adalah dimensi horizontal. An Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, orang-orang yang pengasih akan dikasihi Allah Sang Maha Pengasih. Kasihanilah siapapun yang ada di muka bumi, maka yang di langit akan mengasihimu. Di dalam surat Al-Maidah, karena manusia itu adalah merupakan makhluk sosial, maka dibutuhkanlah yang namanya rasa kerjasama, tolong menolong, tenggang rasa, dan saling toleransi. Juga saling bahu-membahu, yaitu di antara satu sama lainnya. Manusia itu harus hidup bergotong royong, saling tolong menolong. Untuk apa? Tentu untuk mencapai pada tujuan hidupnya di dunia. Sebab secara umum, tujuan kehidupan manusia itu apapun agamanya, apapun sukunya, apapun golongannya, apapun kelompoknya, perbedaan prinsip lainnya, pasti pada dasarnya memiliki satu tujuan, yaitu kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan hakiki yang mana? Tentu kebahagiaan hakiki di dunia dan di akhirat. Di dunia kita perlu orang lain, di akhirat pun juga kita perlu orang lain. Ketika kita meninggal, kita butuh orang lain yang memandikan kita, yang mengurusi kita, mengkafani kita, yang mensalatkan kita. Karena yang namanya saling tolong menolong adalah merupakan sarana ibadah dalam agama Islam. Di dalam surat Al-Maidah tadi seperti ini bunyi ayat Al-Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab.
yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan sebuah kebajikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Maka sudah sepantasnya melihat dari surat Al-Maidah itu, kita diwajibkan untuk saling tolong menolong, saling peduli satu sama lainnya, yaitu dalam hal kebaikan dan takwa, agar meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah momentum di bulan suci Ramadan. Mari kita bantu orang yang ada di sekitar kita. Mari kita bantu orang-orang yang sedang kesusahan. Dengan hal demikian, maka itu akan meningkatkan ketakwaan kita. Makanya, barang siapa jikalau di antara kita ada yang saling tolong menolong atau bergotong royong sesama manusia, saling mengajak untuk berbuat kebaikan dan menjauhkan sebuah keburukan dengan sejauh-jauhnya, menuai maslahat atau kebaikan secara bersama-sama, Islam tentu akan mengatur hal tersebut dengan indahnya. Seperti apa? Ya seperti ayat yang dikutip dalam surat Al-Maidah tadi. Kita diwajibkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Di dalam surat tadi menegaskan bahwa sikap saling tolong menolong itu sangat dibenarkan oleh agama Islam. Tentu dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Adapun apabila untuk membantu atau saling tolong menolong dalam hal kemungkaran dan keburukan, maka ini benar-benar tidak dibutuhkan, tidak diperlukan sama sekali dalam agama Islam. Dalam hadis dikatakan seperti ini. Barang siapa yang membebaskan satu kesusahan seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskannya dari satu kesusahan di antara kesusahan-kesusahan akhirat. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesulitan, maka Allah akan memudahkan dia di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itunya selama menolong saudaranya. Rawahu Muslim. Sudah jelas. Apabila kita menjaga aib saudara kita sendiri, maka Allah akan tutup aib kita nanti di akhirat. Allah akan tutup itu, semua keburukan kita di depan orang lain. Di akhirat ditampilkan hanya kita saja yang menyaksikan, tetapi orang yang ada di sekitar situ tidak bisa melihatnya. Hanya kita sendiri. Itu Allah tutup aibnya. Jika Allah berkehendak, Allah menutup aib kita di dunia, luar biasa berapa banyak aib kita. Tapi Allah sangat penyayang dan pengasih. Allah tutup aib kita semua. Selain hadis tersebut, Nabi SAW juga mengingatkan pentingnya rasa kebersamaan dan saling tolong menolong. Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Barang siapa yang menolong saudaranya, maka Allah akan selalu menolongnya. Ini hadis dalam Bukhari dan Muslim. Makanya di dalam agama Islam kita harus saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Sehingga dalam hal gotong royong itu membutuhkan adanya pemeran-pemeran dari agama yang berbeda. Tetap sebagai seorang muslim kita harus berlaku adil. Apapun agamanya, apapun golongannya, apapun sukunya, kita tetap harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Harus punya sifat tasamuh. Berlakulah adilah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Ini ada dalam surat Al-Maidah ayat 8. Baik. Anak-anakku SMA 2 Lembang, mari kita petik apa sih hikmahnya kita bergotong royong atau saling tolong menolong. Itu ada 3. Dalam agama Islam
hikmahnya yang pertama adalah itu akan mempererat silaturahim. Jadi barang siapa yang mempererat silaturahim, maka Allah akan mudahkan rezekinya selama di dunia dan akhirat. Di akhirat nanti Allah akan mudahkan dia untuk menuju jalan ke surga. Begitu luar biasanya. Begitu sangat tinggi nilainya yang namanya mempererat silaturahim. Baik sesama teman, saudara, keluarga, apalagi keluarga. Itu wajib hukumnya. Yang kedua, menciptakan hidup yang tentram dan juga harmonis dan penuh kedamaian. Jika ada di dalamnya orang saling toleransi, tolong menolong satu sama lain, gotong royong, saling membantu sama-sama lain, maka akan terciptalah yang namanya kedamaian, ketentraman dan keharmonisan satu sama lain. Dan yang terakhir, ini akan menumbuhkan rasa gotong royong antar sesama. Dalam artian akan timbullah kepedulian satu sama lain. Rasa memiliki, rasa mencintai, menghargai. Dengan inilah nilai-nilai yang ada gotong royong, maka akan timbullah yang namanya saling menghormati, saling peduli, saling mencintai satu sama lain. Insya Allah dengan adanya gotong royong ini, maka kita sebagai umat muslim janganlah kita membedakan satu sama lain. Di mata Allah tidak ada kaya, tidak ada miskin, tidak ada yang kuat, tidak ada yang lemah, tidak ada yang di atas ataupun di bawah. Di mata Allah semuanya sama. Kita adalah hamba Allah. Kita manusia biasa. Kita bukan siapa-siapa. Maka dari itu, janganlah kita memandang seseorang dilihat dari sisi fisiknya, nilai agamanya, kekayaannya. Tetapi sejauh mana rasa kepedulian, cinta, kecintaan kita terhadap sesama. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita semua. Baik anak-anakku sama dua Lembang, mungkin demikian yang ingin bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita semua di kehidupan yang akan datang kalian, karena kalian akan merupakan sebuah generasi yang akan datang, silakanlah kalian saling bahu-membahu, saling gotong royong, saling tolong menolong satu sama lain, saling peduli satu sama lain, agar bisa mempererat silaturahim kalian. Khususnya adalah untuk anak SMA 2 Lembang yang sekarang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Illa aqwalil muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.